Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fajar. Saya kelas 3 SMK atau Fikih. Di sini saya akan mempresentasikan peta imajinasi yang saya buat dengan tema perlindungan dan penegakan hukum pada mata pelajaran PPKN. Perlindungan dan penegakan hukum di sini ada 3 cabang. Cabang yang pertama adalah hakikat perlindungan hukum, yang kedua peran lembaga penegak hukum, dan yang ketiga adalah dinamika pelanggaran hukum. Baik, kita mulai pada cabang yang pertama. Cabang yang pertama di sini adalah hakikat perlindungan hukum. Pada cabang yang pertama dibagi menjadi 2 ranting. Ranting pertama adalah konsep perlindungan hukum dan penegakan hukum. Yang kedua, pentingnya perlindungan penegakan hukum. Baik, kita mulai pada ranting yang pertama. Pada ranting yang pertama di sini ada 4 poin. Poin yang pertama adalah adanya perlindungan dari pemerintah, kedua jaminan kepastian hukum, dan yang ketiga berkaitan dengan hak warga negara, dan yang terakhir adalah adanya sanksi bagi yang melanggar. Baik, kita lanjut pada ranting yang kedua, yaitu pentingnya perlindungan penegakan hukum. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di sini ada 4 poin juga. Yang poin pertama adalah tegaknya supremasi hukum, yang kedua tegaknya keadilan, yang ketiga mewujudkan perdamaian, dan yang keempat pentingnya perlindungan. Baik, kita lanjut pada cabang yang kedua. Cabang yang kedua adalah peran lembaga penegak hukum. Peran lembaga penegak hukum di sini ada 5 poin. Poin yang pertama peran KPK, yang kedua peran kepolisian, yang ketiga peran kejaksaan, yang keempat peran hakim, dan yang terakhir adalah peran advokat. Baik, kita mulai pada poin yang pertama. Poin yang pertama di sini adalah peran KPK. Peran KPK di sini sudah diatur pada UU Republik Indonesia nomor 30 tahun 2002. Dan yang kedua, peran kepolisian yang sudah diatur pada pasal 16 Undang-Undang Dasar nomor 2 tahun 2022. Poin yang ketiga adalah peran kejaksaan. Peran kejaksaan di sini sudah diatur pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 16 tahun 2004. Yang keempat, peran hakim. Peran hakim di sini sudah diatur pada Undang-Undang nomor 48 tahun 2008. Dan yang poin terakhir adalah peran advokat yang sudah diatur pada Undang-Undang Dasar nomor 18 tahun 2003. Baik, Pak, kita lanjut pada cabang yang terakhir. Cabang yang terakhir di sini adalah dinamika pelanggaran hukum. Dinamika pelanggaran hukum di sini ada 3 poin. Poin yang pertama berbagai kasus pelanggaran, yang kedua macam-macam sanksi pelanggaran hukum, yang ketiga partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Baik, kita mulai dari poin yang pertama. Poin yang pertama adalah berbagai kasus pelanggaran. Yang kedua, macam-macam sanksi pelanggaran hukum. Macam-macam sanksi pelanggaran hukum di sini ada 2, yaitu tegas dan nyata. Jadi sanksi pelanggaran hukum di Indonesia harus meliputi 2 poin, yaitu harus tegas dan harus nyata. Dan poin yang ketiga di sini partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Di poin ketiga di sini dibagi menjadi 4 poin lagi. Dalam poin yang pertama adalah dalam kehidupan di lingkungan keluarga, yang kedua dalam kehidupan di lingkungan sekolah, yang ketiga dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, dan yang terakhir adalah dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang tiada batasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.